Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Hari ini 4 Agustus, besok 5 Agustus, Lesti akan berulang tahun. Apakah pernikahannya akan terjadi besok? Karena apa? Karena pendaftaran pernikahannya sudah didaftarkan kemarin pada tanggal 3 Agustus 2021. Tapi memang akhirnya di malam harinya Pak Jokowi ini memperpanjang PPKM-nya. Nah, kita akan lihat menggunakan kartu. Nikahnya jangan-jangan besok atau nggak mungkin besok. Yuk kita akan lihat, karena kalau ditanya langsung ke mereka, nggak akan ngaku. Semua orang tutup mulut. Jadi satu-satu yang bisa ditanya mungkin adalah kartu yang akan saya buka ini. Dan kita akan bukakan totalnya. Ini ada berapa kartu saya nggak tahu, nanti kita akan ulas semuanya. Tetapi ada satu kekhawatiran, bahkan ada yang bilang kalau jangan-jangan mereka berdua ini sudah nikah agama. Jangan-jangan mereka berdua ini, mereka kemarin kayak pergi ke Sumba dan sebagainya. Jangan-jangan sudah nikah dan sekarang ini tinggal perayaannya. Bisa dipastikan kalau ternyata ini tidak. Pertanyaan dan simpang siur yang ada saat ini itu tidak benar, karena pengajuan surat numpang nikahnya, numpang nikah karena KTP-nya bukan di situ. Ini ternyata sudah dikeluarkan dari Kelurahan Pondok Aren pada tanggal 3 Agustus dan ditujukan ke Kebayoran Lama. Nah, ini saya catat di sini, ini atas nama Muhammad Rizky. Dan mempelai wanitanya, calon mempelai ini adalah Lestiani binti Endang Mulyana. Dan statusnya ini belum kawin dua-duanya. Artinya ya belum ada pernikahan. Nggak mungkin kalau ternyata memang sudah menikah terus statusnya belum kawin. Ini semakin menjelaskan kalau ya kesimpang siurannya itu tidak benar dan pernikahannya ini belum terjadi dan baru nanti ini tadi. Nah, memang akhirnya kemarin saya ramalkan akan terjadi sekitar tanggal, ya kalau nggak tanggal 5-6 karena memang weekendnya tanggal segitu. Di luar dugaan ternyata memang barengan dengan ulang tahunnya Lesti. Nah, kita akan lihat lagi sebenarnya kalau mereka ini paksakan, ini bisa di tanggal 5 atau tanggal 6 besok. Dan masih ada kemungkinan itu. Kenapa? Karena menurut peraturan, walaupun PPKM ini diadakan, ternyata pernikahan itu masih boleh diadakan dengan maksimal orang yang datang itu dihadiri oleh 6 orang saja. Nah, ini mungkin banget untuk melakukan pernikahan secepatnya. Tapi apa kabar kru TV, kameramen dan sebagainya? Nggak mungkin cuma satu orang masuk terus ngeliput. Ini pasti akan jadi perhelatan yang luar biasa besar. Sehingga kalau dilihat dari sini, harus menunggu PPKM selesai. Dan semua orang ini harus menahan semua keinginannya. Tidak langsung bisa dilakukan saat ini juga. Dan PPKM ini selesai mungkin tanggal 9 Agustus. Artinya ini akan terjadi pada tanggal 15 Agustus nanti. Tepat 1 bulan sejak seharusnya kemarin mereka itu menikah. Sejak 1 bulan setahunnya Leslar Lovers. Nah, apakah memang tanggal ini tidak akan mengalami penundaan lagi, ataukah memang akan ada kemungkinan PPKM diperpanjang? Kalau yang saya lihat di sini yang pasti, ini begitu tanggal 9 nanti kelar, mereka akan ngebut untuk melakukan hal ini tadi. Sehingga kalau saya katakan ya ulang tahunnya besok seharusnya ya ulang tahun seperti biasa. Nggak akan ada sesuatu yang istimewa selain ya ulang tahun pertama Lesti dalam keadaan memiliki, enggak, tahun lalu sudah ulang tahun ya, saya lupa. Dan di Kebayoran Lama itu ada di mana? Nah, kalau menurut saya ini ada hubungan. Jadi kalau saya lihat itu ada beberapa tempat pernikahan yang saya catat ini ada di daerah Kebayoran Lama. Oke, saya lihat di sini ini ada Oke, di sini ada beberapa gedung. Satu gedung wanita Patra Pertamina Simpruk, Persit Building Kartika Chandra Kirana, Geraha Pondok Pinang, Aula Jamiatul Huliah, Housing Complex Multipurpose Building Kemhan TNI, Wilhelmina Wedding, Yosudarso Auditorium Seskoal, PPSDM Ballroom, Assembly Hall Menara Mandiri. Tapi ada gambar wanita di sini. Jadi kok takut-takutnya saya ini antara gedung wanita Patra Pertamina atau Persit Building Kartika Chandra Kirana. Saya sih takutnya di antara kedua itu tadi. Nah, kenapa kok di sini? Kalau menurut saya, agar kalau di kompleks TNI itu bisa dijaga. Nggak terus nanti orang-orang ini PPKM mereka semua akan menyerbu ke sana. Nggak ada nanti wartawan-wartawan dari media yang datang terus malah menimbulkan kerumunan jadi permasalahan yang selanjutnya. Nah, ini yang saya mungkin akan
ramalkan akan terjadi. Jadi di daerah Simpruk sepertinya ini akan dilangsungkan mungkin di sekitar tanggal 15 Agustus itu nanti, dan sepertinya ini juga tetap berlangsung secara tertutup. Orang-orang akan menikmatinya tentu saja ya di sosial media masing-masing yang ada di rumah. Dan kalau yang saya lihat lagi, ini harus cari satu lokasi yang sepelemparan batu dari stasiun TV-nya. Yang saya lihat kalau Kebayoran Lama ya paling dekat dari SCTV. Di situ ada menara SCTV yang ada di Senayan City Tower, dan juga dekat dari studio Penta. Dan kalau mungkin harus mengirimkan pasukan dari Jalan Damai Indosiar, itu bisa langsung lurus tuh, itu langsung nyampe ke gedung yang tersebut itu tadi. Jadi kalau menurut saya ini semakin jelas, dan ini juga satu hal yang positif, artinya memang pernikahan itu akan jadi. Ketakutannya selama ini yang jangan-jangan udah nikah, jangan-jangan nggak jadi nikah, jangan-jangan ini sudah dipupus semua, ini pasti akan menikah, dan semuanya diharapkan akan berjalan lancar. Semua yang di sini itu masih berharap PPKM ini nggak diperpanjang lagi. Dan memang kalau saya lihat di sini, melihat penduduk Indonesia ini memang ya susah-susah gampang. Enggak sih, susah untuk diatur. Jadi pemerintah sepertinya nggak akan menghentikan PPKM. Loh, terus gimana? Tenang, pemerintah akan melonggarkan PPKM. Dan saya lihat ini akan terjadi nanti pasca tanggal 9. Ini mungkin akan masuk ke PPKM level 2, 1, di mana gedung pernikahan sudah mulai dibuka dan orang-orang ini boleh hadir tapi dibatasi, resepsinya harus sekian menit, makan harus 20 menit. Tapi saya lihat di sini akan ada pelonggaran yang lebih baik lagi, dan ini tentu saja akan jadi advantage untuk acara ini segera dilangsungkan. Tetap akan tayang, dan jangan khawatir, ini akan bisa dinikmati oleh semua orang. Dan kalau ditanya lagi kenapa belum diumumkan, karena mereka nggak mau sesuatu yang terjadi di masa lalu ini kejadian lagi. Belajar dari sesuatu yang terjadi, dan mereka ingin ini semua itu rapih, karena ada desas-desus kemarin itu yang mereka mengumumkan tanggal lamaran itu sebenarnya mereka juga nggak mau. Tapi karena pihak TV yang push, akhirnya mereka melakukan hal tersebut. Tidak tahu benar atau tidak, tetapi ya harapannya dengan ini semua dirahasiakan, semua ini demi kelancaran acara, sehingga kalau banyak orang yang bertanya-tanya, menebak-nebak, ya wajar adanya, karena mereka tidak mau ini akan gagal lagi. Dan ya walaupun kegagalannya karena PPKM, bukan karena yang lain, tapi ya daripada kan mendingan seperti itu. Atau mendingan daripada, intinya seperti itu. Jadi kalau saya lihat di sini, ini masih dirahasiakan, dan bahkan kalaupun ada yang mengatakan, saya pikir sih ini juga masih bersifat kira-kira prediksi, juga mengingat bahwa keluarga dari luar kota ini yang nggak bisa, mereka ini kalau masalah kesehatan, jadi pentakel sih masalah kesehatan, masalah keuangan dan sebagainya, akan susah untuk datang ke Jakarta. Mengingat hal ini, maka dipastikan mereka maunya ini setelah PPKM benar-benar longgar, semuanya tidak melanggar hukum, dan ini harapannya akan menjadikan satu ya di mana keluarga reuni, kenal untuk pertama kali setelah kemarin itu lamaran mungkin, dan ini adalah sebuah perhelatan yang dinanti-nanti oleh semua orang. Kalau semua orang menanti-nanti, keluarga pun juga demikian adanya. Dan itu tadi yang bisa saya bacakan tentang apa update yang terkini mengenai pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Apapun itu, semoga pernikahannya dilancarkan, semoga PPKM atau apapun ini tidak menghalangi. Dan kalaupun ternyata ini tetap tidak mungkin terjadi, pesan dari saya adalah yang penting akad dulu, sahkan dulu, pesta bisa menanti. Dan untuk kalian semua yang bertanya-tanya tentang kehidupan cinta kalian, ingin tahu kedepannya seperti apa, jangan dinanti-nanti, segera hubungi nomor di bawah ini, ayo ngobrol, saya akan tunjukkan siapa Lesti kalian dan siapa Rizky Bilar kalian, dan kapan kalian akan bersama atau kapan kalian akan berpisah karena sudah menanti, dan hubungan yang gak sehat selama ini ternyata membuat kalian itu sudah mulai gerah dan ingin segera selesai. Jangan selesai dulu, jangan jadian dulu, telepon saya dulu. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.